Ya itu datang tiba-tiba, kebetulan saya kan warga Sempur. Nah itu punden itu berada di wilayah Sempur. Nah tiba-tiba berubah itu ada sekelompok orang datang, punya inisiatif bangun, lalu diterima sendiri oleh Pak Polo gitu ya. Jadi tidak ada rembuk warga terlebih dahulu. Iya itu sejak dulu itu punden, jadi pundennya warga Sempur. Itu yang di dalam Sungkup itu Mbah Sembujo, yang sebelah barat itu Mbah Kertojoyo. Itu Oke, teman-teman Mojokerto TV semuanya ya. Kali ini admin dari Mojokerto TV akan membongkar kepalsuan dari makam-makam yang diklaim sebagai makam Habib yang dari Yaman, teman-teman ya. Setelah kami konfirmasi ke balai desa setempat ya, yang bertepatan ini ada di Desa Seloliman, dan bertemu langsung dengan aparatur desa atau pejabat dari desa, menjelaskan tentang kronologi terjadinya nama Habib yang disematkan di punden Sempur ini, teman-teman ya. Sedangkan teman-teman, alhasil sangat mengejutkan sekali, ternyata pagar dan bangunan-bangunan ini yang menciptakan atau membangun itu ternyata dari desa, teman-teman ya. Nah, ketika tahun 2001, ketika saat itu COVID melanda, tiba-tiba ada segerombolan atau sekelompok orang yang merubah punden ini, punden desa ini menjadi makam Habib, teman-teman ya. Nah, itulah yang mengejutkan, dan kami akan terus mengawal, mengklarifikasi sampai di mana dan siapa sebetulnya yang berani merubah punden desa ini menjadi sebuah makam Habib ya. Termasuk di sini teman-teman ya, kita bisa melihat sebetulnya ini dari dulu ini makam Mbah Kertojoyo. Pada tahun 2021 diganti dengan nama Raden Agung Heru Cokro yang wafatnya seperti ini. Nah, ini sebetulnya ya, bagi mereka yang menciptakan makam ini, yang menciptakan nama baru ini, Mbah Kertojoyo ini adalah sebuah murid atau seorang murid ya, yang ditulisir Raden Agung ini dari muridnya, yang ada makam yang ada di dalam. Sedangkan ini asli fik makam Mbah Kertojoyo sing babat alas Desa Seloliman ini, teman-teman ya. Nah, inilah yang paling mengejutkan yang ada di dalam sini ya. Nah, ini makam dari Syekh Habib Yazid yang wafatnya tahun 1586, teman-teman ya. Sedangkan di sini dipercayai turun temurun dari dahulu ya, menurut warga tadi, ini adalah makam Mbah Sembujo sing babat alas juga ya. Tetapi di sini diganti nama dengan Syekh Habib Yazid. Nuwun sewu Mbah Habib, assalamualaikum. Nah, teman-teman ya, seperti ini. Dan di sini sudah ada rutinan, entah tiap hari apa, di sini ada rutinan ya di sini. Jadi seperti ini teman-teman. Dan ini ya yang bangun sebetulnya dari dulu itu swadaya masyarakat ya, bangun Cungkup ini. Yang pagar-pagar di luar itu dibangun oleh desa. Seperti keramik ini adalah sumbangan dari warga setempat. Ini betul-betul dulunya makam dari Mbah Sembujo. Tahun 2021 diganti dengan nama Syekh Habib Yazid ini. Ya teman-teman, kami akan terus mengklarifikasi dan mencari siapa
orang-orang yang mengganti nama menjadi Syekh Habib ini, sampai nanti kami akan melaporkan, ya, jangan sampai leluhur kita itu diganti dengan leluhur dari Yaman, teman-teman ya. Karena ini adalah satu kekayaan dari bangsa Indonesia, ya, kekuatan leluhur sampai sekarang harus kita pertahankan. Nah, disinilah yang mencoba merubah nama menjadi Habib Syekh tadi, yaitu Pondok Pesantren Wahbul Anwar yang konon katanya ada di daerah Mojosari. Nah, mungkin dalam video berikutnya kami akan ke kepala dusun Sempur ya, yang menerima sekelompok orang yang merubah menjadi nama ya Syekh tadi, teman-teman ya. Ya, ini tidak main-main teman-teman ya, ini serius karena sudah sangat banyak sekali makam-makam Habib yang bertebaran di Indonesia dan sekarang ini sudah sampai ke Mojokerto, teman-teman ya. Oke, sekian dulu dan nanti video saat kami wawancara dengan petugas atau pejabat desa Seloliman ini ya, nanti akan kami tampilkan agar lebih jelas dan bukan hoax, bukan mengada-ngada, tetapi memang ini makam asli tapi namanya dipalsukan, teman-teman ya. Nuwun sewu Pak, kalih Bapak sinten? Kula biasae diceluk Pak Salam. Pak Salam ya. Kula perangkat desa Seloliman. Perangkat desa Seloliman. Iya, begini Pak, kami admin Mojokerto TV kepingin klarifikasi Pak tentang adanya punden yang sudah dirubah menjadi sebuah makam Habib. Itu awal ceritanya seperti apa? Jika Bapak berkenan, mohon penjelasannya Pak. Iya, itu datang tiba-tiba. Kebetulan saya kan warga Sempur. Nah, itu punden itu berada di wilayah Sempur. Tetapi secara umumnya itu menjadi punden desa Seloliman. Nah, tiba-tiba berubah itu mungkin yang lebih paham detail itu Pak Polo Sempur ya, Pak Mistari. Karena sejauh yang saya ketahui, saya selaku warga Sempur tidak pernah sekalipun diajak ngobrol, tidak ada sosialisasi. Tiba-tiba ada sekelompok orang datang, punya inisiatif bangun, lalu diterima sendiri oleh Pak Polo gitu ya. Jadi tidak ada rembuk warga terlebih dahulu. Oke, nuwun sewu Pak, kami potong. Itu sebetulnya dari masa kecil Bapak dulu itu sebuah punden atau sebuah apa Pak? Iya, itu sejak dulu itu punden, jadi pundennya warga Sempur. Nah, turun temurun yang kami tahu itu ya punden, ada yang menyebut punden Mbah Kertojoyo, ada yang menyebut punden Sembujo. Itu kan dua makam Pak ya. Itu yang makam yang ada atap dan ada keramik yang bagus itu sebetulnya itu makamnya siapa kalau zaman dulu Pak? Kalau menurut keterangan para sesepuh ya, salah satunya itu Pak Polo Sempur kan sepuh, yang di dalam sungkup itu Mbah Sembujo, yang sebelah barat itu Mbah Kertojoyo. Nah, tiba-tiba itu tahun berapa kira-kira didatangi ya itu tadi dirubah itu kira-kira tahun berapa Pak? Itu mulai proses pengubahan itu antara 2020-2021, saya lupa persisnya. Itu sebenarnya memperbaiki saja sebenarnya, karena untuk pembangunan awal mulai dari pondasi, pagar yang luar itu
bangunan dari APBDes sebenarnya. Lalu yang di dalam itu oleh swadaya warga, termasuk yang di dalam itu songkop itu kan ada keramik warna hitam. Ya. Nah itu swadaya warga, ada salah seorang warga yang donasi keramik. Itu cuman memang rumahnya rumah lama yang sekarang dijadikan apa itu musola kalau nggak salah. Itu rumah yang lama. Iya, nuhun sewu Pak. Apakah kegiatan di saat merubah nama atau memperbaiki, menambahi menjadi bagus seperti itu? Apakah ada izin atau konfirmasi ke balai desa atau ke perangkat desa? Kalau yang saya tahu itu lebih banyak diskusinya dengan Pak Polo Sempur terkait dengan apa pembangunan. Nah, soal namanya itu memang mengejutkan ya, mengejutkan sekali tiba-tiba suatu ketika ada semacam apa ya peresmian barangkali itu ada beberapa warga dari Pak Polo perintah gitu ya untuk membawa tumpeng ke sana lalu orang yang bangun itu yang ceramah gitu ya kasih penjelasan dan termasuk pergantian namanya itu di sosialisasi di situ. Nah sebagian warga lebih banyak diam karena belum terkejutnya setelahnya loh kok iso undenku kok ganti jenengnya itu tapi setelahnya. Jadi yang dulunya nama siapa yang ada jongkopnya itu Pak? Mbah Sembujo. Mbah Sembujo ya? Ya. Kan sekarang dirubah menjadi Habib Yazid. Ya Habib Yazid. Syekh Habib Yazid kan Pak ya. Itu taunya warga setelah peresmian itu. Ya sadarnya. Jadi sebelum peresmian itu kan disampaikan oleh yang bangun itu siapa itu Bu Fitri gitu ya disampaikan. Tetapi warga belum melihat kalau ternyata namanya itu ditempelkan gitu ya itu. Betul ya. Nah, baru setelahnya dilihat loh kok iki jenengi itu jadi tanda tanya semuanya. Sekarang kan di tempat itu ada kegiatan seperti mengaji bareng atau kegiatan keagamaan yang lain Pak ya. Itu mulai kapan Pak? Ada acara-acara tertentu seperti itu? Kalau mulai kabarnya ada rutinan itu setelah Hari Raya kalau tidak salah. Hari Raya tahun 2024? 2024 ini. Oh ya. Setelah Hari Raya. Itu baru ada acara-acara di situ Pak? Baru ada acara dan rutinan. Itu yang jamaahnya itu orang luar apa orang lokal sekitar Pak? Kalau menurut informasi campur-campur. Campur ya? Jadi mayoritas warga Sempur, ada sebagian Bliting, Balikambang dan beberapa orang luar. Soalnya begini kan Pak, ini Sempur ini kan dekat sekali dengan Pertirtaan Jolotundo yang memang itu sangat luar biasa dari airnya, dari bangunannya, peninggalan di zaman dulu ya. Itu kan dekat sekali Pak. Takutnya akan merambah ke situs-situs yang bersejarah itu. Nah, sekarang warga masyarakat Sempur itu apa sudah mulai resah atau seperti apa Pak untuk keadaan sekarang masyarakatnya? Iya, itu sudah meresahkan sebenarnya dengan adanya pergantian nama itu karena apa ya garis kesejarahannya mulai terputus soalnya sejak dulu turun temurun ceritanya itu kan Punden Mbah Kerto atau Punden Sembujo gitu ya. Nah, dengan ganti nama ini kita bingung warga ini disebut Punden apa maneh jenenge kok tiba-tiba ganti ya itu yang jadi keresahan warga. Jadi ditakutnya nanti putus sejarah lalu ya karena warga juga kritis gitu ya. Masa leluhurku teko luar negeri. Lah mari ngono aku iki wong Jawa murni
nek wong luar negeri, wong Arab mesti nih mancung-mancung. Lah iki pendudukku gak ono sing mancung blas. Ada Itu termasuk yang mengatakan itu Syekh Yazid itu dari Turki, ada juga yang mengatakan itu dari Yaman. Yang betul kira-kira menurut pandangan Bapak itu dari mana? Iya, pada dasarnya kedua-duanya tidak betul gitu ya. Cuman pemberi keterangannya yang berbeda. Kalau pas sosialisasi itu Bu Fitri itu mengatakan dari Yaman. Ada ya mungkin yang dari Turki itu mungkin salah sebut ya. Oh gitu ya. Belum terlalu familiar dengan Yaman barangkali. Gini Pak. Niatan dari admin Mojokerto TV ingin meluruskan sejarah. Apapun bentuknya yang menyesatkan sejarah atau mengubur sejarah, kami akan terus berjuang. Apakah Bapak dari yang mewakili dari desa, perwakilan dari pejabat desa, apakah Bapak ikut membantu untuk meluruskan sejarah ini, Pak? Ya, kami sangat ingin ya mempertahankan situs-situs punden desa gitu ya, tempat-tempat yang dikeramatkan dengan berdasar cerita turun-temurun gitu. Jadi jangan sampai ada tiba-tiba pergantian. Kami sama sekali tidak bersepakat ya dengan adanya pergantian nama itu, karena jelas-jelas itu menghilangkan sejarah setempat. Kalau dibiarkan pasti akan ya warga kehilangan identitasnya, itu yang tidak boleh. Karena desa itu kan juga memerhatikan, termasuk pagar keliling itu yang bangun juga desa, pondasi awal juga desa, songkup-songkup di dalam dulu juga swadaya masyarakat. Artinya masyarakat sudah peduli dengan pundennya. Nah itu kalau diganti ini kan ya kasihan. Secara desa tidak kesulitan karena boleh. Jadi pemerintah itu memperbolehkan desa itu merehab, membangun situs-situs peninggalan yang ada di desa masing-masing. Sehingga hampir semua situs sudah diperbaiki oleh desa. Jadi Bapak mendukung ya perjuangan dari Mojokerto TV. Kami sangat mendukung sekali. Oke, terima kasih Pak ya. Terima kasih. Semoga sukses semuanya. Amin.